Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrat, NIM 21650045. Di sini saya akan mereview materi 1, yaitu pengenalan cybercrime untuk mata kuliah cybercrime dan cyberlaw. Yang pertama adalah cyberspace. Cyberspace ini istilah yang digunakan untuk merujuk pada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Cyberspace ini mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Kemudian pengertian cybercrime. Cybercrime ini juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik yang penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama adalah ruang lingkup kejahatan, kedua sifat kejahatan, 3 pelaku kejahatan, keempat modus kejahatan, dan yang kelima adalah jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjuk pada kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan cyber itu ada 20 jenis. Yang pertama itu pencurian identitas. Contohnya seperti mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi legal atas nama korban. Kemudian yang kedua adalah phishing, yaitu contoh seperti pelaku mengirimkan email atau pesan palsu. Kemudian yang ketiga ada malware, yaitu virus, contoh seperti virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Kemudian yang keempat, ransomware, contohnya seperti perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendekripsi data tersebut. Kemudian yang kelima ada peretasan, contohnya seperti pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Kemudian yang keenam ada serangan DDoS. Contohnya seperti sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan. Kemudian yang ketujuh ada pencurian kekayaan intelektual. Contohnya seperti mencuri atau menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Kemudian yang kedelapan ada pemalsuan. Contohnya seperti membuat dokumen palsu atau identitas palsu. Kemudian yang sembilan ada pornografi anak, yaitu contoh seperti menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Kemudian yang ke-10 ada cyberbullying, contoh seperti menghina atau melecehkan seseorang secara online. Yang ke-11 yaitu penyebaran informasi palsu, contohnya seperti menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian yang ke-12 ada peretasan email, contohnya seperti meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Kemudian yang ke-13 ada pengintaian, contohnya seperti negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain. Kemudian yang ke-14 ada penggelapan. Contohnya seperti mengancam atau merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Yang ke-15 ada kejahatan uang online.
kejahatan keuangan online. Contohnya seperti menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Kemudian yang ke-16 ada pelanggaran privasi. Contohnya seperti merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Yang ke-17 pencurian akses. Contohnya seperti mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Yang ke-18 kejahatan seksual, yaitu contohnya seperti menggunakan internet untuk mencari atau meraih seseorang baik dewasa maupun anak-anak. Ke-19 pemerasan online. Contohnya seperti mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Kemudian yang ke-20 ada kejahatan sumber daya komputer. Contohnya seperti menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin. Baik, mungkin itu saja review materi untuk tugas 1. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh kasus berdasarkan jenis kasus yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Jenis kasus yang pertama yaitu pencurian identitas. Di sini saya paparkan tiga contoh kasusnya. Yang pertama itu pencurian identitas untuk pinjol. Di sini sudah paparkan semua beserta linknya. Kemudian yang kedua, wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas kasus pencurian identitas senilai 51,5 miliar rupiah. Di sini juga sudah paparkan dengan sumber pencariannya. Dan yang ketiga, Menkominfo peringatkan Facebook Polri ditangani kasus pencurian data. Sama di sini juga sudah paparkan dengan sumbernya. Kemudian jenis kasus yang kedua yaitu phishing. Contoh kasus yang pertama yaitu Bareskrim tangkap 13 tersangka penipuan link phishing. Korban 493 orang. Di sini juga saya sudah paparkan dengan sumbernya. Kemudian yang kedua yaitu phishing berupa file. Sama di sini juga saya sudah paparkan dengan sumbernya. Dan yang ketiga, jual beli akun phishing untuk kejahatan. Dan di sini juga saya sudah paparkan dengan penjelasan serta sumbernya. Selanjutnya, jenis kasus yang ketiga yaitu malware. Contoh yang pertama yaitu BSSN temukan 1,6 miliar serangan cyber sepanjang 2021. Di sini juga sudah paparkan. Kemudian yang kedua, malware disebarkan melalui challenge TikTok. Dan yang ketiga, aplikasi palsu Signal dan Telegram sebar malware. Selanjutnya, jenis kasus yang keempat yaitu ransomware. Contoh kasus yang pertama, BSI diserang ransomware, nasib uang nasabah gimana? Kemudian yang kedua yaitu ransomware Sunny PlayStation. Kemudian yang ketiga adalah ransomware Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian jenis kejahatan yang kelima yaitu peretasan. Contoh kasus yang pertama yaitu kasus BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Dan yang kedua kasus EHEK Kemenkes pada Agustus 2021. Dan kasus yang ketiga yaitu hacker bobol 1,4 miliar ke Kejari Malang. Selanjutnya, jenis kasus yang ke-6 yaitu serangan DDoS. Contoh yang pertama yaitu serangan DDoS terhadap situs DPR. Dan yang kedua, serangan DDoS jurnas.com. Dan yang ketiga, serangan DDoS Project Multatuli. Selanjutnya, jenis kasus yang ketujuh yaitu pencurian kekayaan intelektual. Kasus yang pertamanya yaitu kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hairo. Dan yang kedua, bocorkan kasus dagang racikan kopi. Dan yang ketiga, pencurian hak cipta Cross. Kemudian jenis kasus yang ke-8 yaitu pemalsuan. Contoh yang pertama yaitu kasus pemalsuan dokumen swab tes antigen COVID-19. Yang kedua, pemalsuan dokumen Bakaleg. Dan yang ketiga, pemalsuan dokumen PPDB Bogor.
Selanjutnya jenis kasus yang ke-9 yaitu pornografi anak. Yang pertama, pengakuan tersangka pembuat konten video pornografi anak di bawah umur. Dan yang kedua, polisi bongkar peredaran konten pornografi yang melibatkan anak. Dan yang ketiga, kasus pornografi anak online ini modus tersangka. Kemudian jenis kejahatan yang ke-10 yaitu cyberbullying. Contohnya yang pertama yaitu cuman karena cerita memalukan, Ryan Haling harus menerima ejekan teman-teman di sekolahnya. Dan contoh yang kedua, menjadi korban pelecehan seksual bukan hal yang mudah bagi Audrey. Dan yang ketiga, remaja Malang ini hendak menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi seks kasar oleh perundungnya. Kemudian jenis kejahatan yang ke-11 yaitu penyebaran informasi palsu. Contohnya yang pertama itu berita hoaks telur plastik dan telur palsu. Kemudian yang kedua berita hoaks Blue Energy. Dan yang ketiga berita hoaks babi ngepet. Jenis kejahatan yang ke-12 yaitu peretasan email. Contoh yang pertama yaitu peretas raup 58,8 miliar rupiah usai pajak email perusahaan ventilator. Dan yang kedua yaitu Menlu Blinken selidiki kasus peretasan email pemerintah Amerika Serikat. Dan yang ketiga, Polda DIY berhasil bongkar kasus peretasan email bisnis. Kemudian jenis kasus yang ke-13 yaitu pengintaian. Yang pertama itu pengkhianatan Chia Aldrich Ames pada tahun 1980. Dan yang kedua, The Dequensne Spy Ring pada tahun 1942. Dan yang ketiga, Mata-Mata Pal Halbord pada tahun 1942. Selanjutnya untuk jenis kasus ke-14 yaitu penggelapan. Contohnya yang pertama yaitu buronan kasus penggelapan uang 3 miliar rupiah ditangkap di bengkel ban. Kemudian yang kedua, gelapkan uang perusahaan 600 juta, perempuan ini diciduk polisi. Dan yang ketiga, diduga gelapkan uang perusahaan 638 juta rupiah, sales wanita di Bali ditangkap. Selanjutnya jenis kejahatan yang ke-15 yaitu kejahatan keuangan online. Contoh kasus yang pertama yaitu hendak pinjam 100 juta via online, Andi malah ditipu 10 juta rupiah. Yang kedua, Crazy Rich di kasus investasi bodong. Dan yang ketiga, jasa keuangan di Asia Pasifik paling diincar kejahatan cyber. Selanjutnya, jenis kasus yang ke-16 yaitu pelanggaran privasi. Contoh kasus yang pertamanya, TikTok didenda 5,6 triliun rupiah buntut kasus pelanggaran privasi anak. Kemudian yang kedua, privasi pelanggan dilanggar, OVO sampaikan permintaan maaf. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian UGM ungkap pelanggaran privasi dan resiko gugatan. Selanjutnya, jenis kasus yang ke-17 yaitu pencurian akses. Contoh yang pertama, ungkap kasus pencurian bermodus ilegal akses. Polisi tangkap seorang mahasiswi. Yang kedua, 5 pemuda diringkus polisi usai mencuri ratusan tiang akses internet milik perusahaan. Yang ketiga, Polda Sulut dalami kasus pencurian data elektronik oleh salah satu aplikasi pinjol. Kemudian jenis kasus yang ke-18 yaitu kejahatan seksual. Contoh yang pertama yaitu kasus pelecehan terhadap perempuan secara online. Yang kedua, polisi bekuk PSK Guy yang peras pelanggannya pakai video. Dan yang ketiga, pelecehan seksual lewat platform komunikasi online marak terjadi sepanjang pandemi. Kemudian selanjutnya jenis kejahatan yang ke-19 yaitu pemerasan online. Contoh kasus yang pertama yaitu ditangkap pelaku pemerasan bermodus sebarkan foto bugil di medsos. Yang kedua, kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Dan yang ketiga,
Ngerinya pemerasan seksual, Pak Sutri di Medan jadi korban pelaku yang sama. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-20 yaitu kejahatan sumber daya komputer. Contoh kasus yang pertama yaitu waspada penipuan investasi aset kripto di media sosial. Dan yang kedua, serangan cryptojacking meleset hingga 8.500%. Dan yang ketiga, waspadai kerugian 1 miliar dolar. Media sosial jadi sarang penipuan kripto di 2021. Baiklah, itu tadi jenis-jenis kejahatan dan contoh kasusnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.